Amerika. Mereka datang, saudara tahu? Saya terharu juga gitu ya. Dianggap sebagai seorang pahlawan. Kalau di sini penginjil itu hamba Tuhan kedua, betul ya? Hamba Tuhan yang goblok-goblok gitu ya, yang bener-bener kan kamu bagian desa-desa ya. Entah. Dan mereka bukan orang bodoh, mereka itu ada yang dokter, ada yang dokter gitu. Dan waktu datang itu mereka menghormati sekali, dan itu tuh acara misi sebenarnya. Jadi mission with mission sebenarnya kalau di acara itu ya. Nah, waktu keluarga yang datang, mereka hormat sekali, mereka betul-betul menyambut seperti pahlawan, seperti jemaat Tesalonika sama. Jadi waktu ada orang memberitakan mereka apa? Mereka berhutang budi dengan kabar Injil itu. Nah, itu istilah Paulus yang katakan juga. Aku sebagai bapakmu dalam rohani, aku yang melahirkan engkau, aku yang memberitakan engkau pertama kali. Aku bisa menuntut engkau untuk memberikan semuanya padaku, aku bisa merampok engkau. Nah, di Korintus kan dikatakan demikian, tapi dia tidak lakukan. Nah, setelah inilah yang dikatakan bahwa mengubah seluruhnya. Jadi kalau saya memberitakan Injil di satu tempat, di satu gereja, terus saya melihat hidupnya para hamba Tuhan, terus pemimpin gereja nggak berubah, itu nggak ada dampaknya tuh. Injil, yang salah siapa itu? Injil nggak pernah salah. Saudara, yang tadi saya katakan ada lapisan-lapisan dalam hati kita yang harus kita robohkan atau bersatu. Ya, kita berdoa dulu. Nah, di sini pada akhirnya tujuannya adalah menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, jadi passion mereka itu apa? Saudara jemaat itu. Saudara tahu apa passionnya? Melayani Tuhan, mencari kebenaran, menyampaikan itu pada dunia ini. Jadi seluruh hidup jemaat itu apa? Saudara tahu? Seperti ini pembinaan. Bertekun dalam pengajaran, mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka saling tolong menolong, melengkapi satu sama lain, dan mereka saling membagi hidupnya, dan itu memancar keluar kepada masyarakat. Jadi saudara, saya harapkan saudara bukan di sini cuma belajar dan pulang akhirnya sama seperti jemaat-jemaat lain. Enggak, saudara membawa satu passion, satu kekuatan yang berkobar-kobar dari Injil Kristus. Beritakan itu pada anakmu, pada siapapun yang kau jumpai. Katakan keindahannya apa? Keselamatan dalam Kristus itu. Ya. Selanjutnya, tantangan dan rintangan. Nah, saudara, yang poin ketiga ya. Saudara, jangan dipikir melayani tidak ada tantangan dan rintangan. Paulus mengalami itu, khususnya membuktikan kerasulannya 14 tahun. Dan dia sampai mati, dia masih berjuang dengan sungguh-sungguh membuka dan menyewa rumah sendiri dengan biaya sendiri, dan mati-matian masih memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, kita coba buka Kisah para Rasul terakhir. Saudara, kalau saya membaca Paulus ini, saya terharu terus. Kenapa? Kok luar biasa orang ini betul-betul apa ya, wholehearted gitu ya. Jadi segenap hati hidupnya itu untuk Tuhan. 28, Kisah 28 ayat 30. Perhatikan saudara. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Dia tidak beraliansi dengan gereja apapun. Tidak beraliansi. Dan dia tidak dibawa gereja apapun. Dia dibawa Tuhan langsung. Dan dia mengatakan apa? Disewanya sendiri itu, dia menerima semua orang yang datang kepadanya. 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan apa saudara? Ini kisah terakhir. Ada yang orang protes ke saya, Pak, itu kan kerajaan Allah kan cuma awal doang, Yesus mau bertobat atau kerajaan Allah. Kamu nggak baca Alkitab, nanti harus ikut kelas saya, kamu harus dengar DVD-nya itu, rahasia kerajaan Allah. Kamu nggak ngerti, itu seorang pendeta. Nah, saya bukakan ini, kamu membaca sampai terakhir ditutup. Paulus punya passionnya apa? Nggak berubah. Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah, bukan yang lain. Coba dikatakan sini. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang siapa? Rajanya. Ya, kerajaan Allah kan ada raja. Siapa rajanya? Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Dia tidak pernah bergoyah dengan satu pribadi ini.
sampai akhir hidupnya, mata kita tidak boleh memandang yang lain kecuali Kristus. Nah, itu diminta oleh jemaat di Tesalonika oleh Paulus untuk kamu jangan pernah tinggalkan melihat pada Kristus pribadi itu. Galatia juga dia marah luar biasa. Jangan melihat Injil palsu, Injil yang lain. Kok bisa kamu terikat dan terpesona dengan Injil-Injil yang lain? Jemaat Galatia ikut. Rintangannya apa? Banyak sekali, saudara. Tapi bukan soal rintangan, ketetapan hati kita memberitakan siapa. Paulus diusir di Tesalonika. Terus nanti baca jadi pasal 2. Paulus diusir, dikeluarkan dari gereja. John Calvin pernah mengalami ini. Karena terlalu keras, akhirnya diusir dia. Dan banyak hamba Tuhan juga pernah mengalami itu. Terus apa yang kita lakukan? Apa kita berubah kemudian kita kendor menoleransi itu, berkompromi? Oh enggak, saudara. Tetap mau mati, mau saya disiksa, mau dianiaya, saya nggak akan memberitakan yang lain. Silakan kamu memberitakan yang lain. Mau cari-cari itu nggak apa-apa, tapi saya tidak akan memberitakan yang lain. Bagaimana mungkin Tuhan mencintai saya tidak menceritakan Dia? Sudah tahu Polikarpus waktu mau dibakar, dia mengatakan selama 83 tahun Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Kenapa dalam satu waktu ini saya mau kecewakan Dia? Kamu bakar saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Akhirnya dia dibakar. Dia memuji Tuhan. Waktu dibakar dia memuji Yesus. Nero sampai gila karena apa? Karena mendengar pujian orang Kristen. Mereka dibakar satu-satu di velodrome, dikasih tir, hanya kepala doang enggak. Bakar, dan kemudian untuk nyala malam-malam itu, dan orang Kristen diadu dengan singa, dengan macan, dengan banyak sekali. Di depan seluruh orang-orang Romawi. Apakah Tuhan kalah di sana dengan penyiksaan yang hebat? Saudara, saya pertama kali lihat lukisan itu, saya ada lukisannya. Lukisan itu saya perbesar. Saudara bayangkan, lukisannya luar biasa. Jadi orang dibakar ini mulai terang, dan Nero di atas dengan bangganya, tuh lihat tuh, alam kalah dengan saya, kamu bisa tak bunuh kan? Terus begitu selesai itu, apa yang terjadi? Dia langsung lari ketakutan. Kenapa? Orang-orang bukan berteriak, aduh sakit, tolong aku, Nero, tolong. Enggak ada. Mereka memuji Yesus. Dibakar seperti itu, mereka bisa memuji Tuhan. Saya kan hadapin dengan apa yang dipujikan mereka? Tidak ada nama lain. Dan waktu mereka memuji Tuhan, Nero lari gila. Dan mulai hari itu Nero pikirannya semewan. Jadi kalau puji-pujian kita membuat orang Kristen lain dapatkan kuasa, membuat anak buah setan bingung semua, betul nggak? Jadi kalau kita memuji Tuhan, orang-orang yang bukan yang benci Yesus itu, mereka udah bingung kan, mau cari, mau bunuh kita, mau stres ya. Kita tenang-tenang memuji mereka yang bingung, betul nggak? Yang bingung mau bunuh mereka kan kita. Kita kan nggak ada niatan apapun malah mengasihi mereka, tenang aja kan. Nah itu yang ada yang di dalam kota Tesalonika. Nah, saudara, kota ini disebut oleh Paulus sebagai kota yang tersesat. Apa tersesat? Karena seluruh akar kebudayaan dan hidup rakyat itu atau warga kotanya adalah betul-betul mereka dicengkeram oleh kegelapan, kulit-kulit sinagog dan banyak sekali berhala-berhala. Termasuk yang paling mencengkeram mereka adalah nama Kaisar yang ditakuti oleh mereka. Kaisar Romawi kejam semua, nggak ada yang kejam. Kaisar-kaisar itu sangat kejam. Nah itu sama. Kalau kita lihat, saudara tahu ada buku yang menyebutkan kekejaman daripada raja-raja dan kaisar-kaisar dulu. Wah, saudara, itu penyiksaan itu ratusan cara nyiksa. Dan digambar gitu, ada gambarnya, ada yang digergaji, ada yang dan orang Kristen di dalam Ibrani ditulis ada yang digergaji. Baca di Alkitab. Saya bukan takut-takut saudara. Ya. Tapi nanti ada waktunya Tuhan akan kuatkan kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, beberapa pemikiran saya tidak bahas banyak. Yang pertama adalah, saudara, karena begitu banyaknya agama, maka di sana ada pemahaman yang menjadi agama baru, agama pluralisme. Jadi kamu nyembah alammu silakan, aku nyembah ini, jangan goda-goda saya. Nggak apa-apa alammu dewe, aku dewe, semua sendiri aja. Udah kamu jangan
menghalangi kami. Jadi akhirnya di situ banyak sekali dewa-dewa dan betul-betul itu zaman yang sangat rusak sekali. Ya, kota yang betul-betul hancur. Nah, Saudara, Paulus bagaimanakah memberitakan? Paulus memberitakan tentang tadi ada raja baru, kaisar, ada kerajaan yang baru. Bayangin, Saudara, itu kerajaan Romawi sudah luar biasa. Terus dia mengatakan ada kerajaan yang lebih dari segala raja. Dialah raja dari segala raja. Marah nggak? Ayo. Kalau kita mau Jokowi, Pak Jokowi ada presiden yang hebat dari kamu. Siapa? Aku presiden Indonesia, gitu kan? Oh enggak. Dia presiden di antara segala presiden. Kamu pun diangkat oleh dia sebenarnya. Saya percaya kalau kita Pak Jokowi itu Tuhan, nah dia pasti Tuhan, betul ya? Lain dengan Herodes gitu. Oh iya, kalau Tuhan betul gitu. Nah ini enggak, ini betul-betul hadir. Dan dia mengatakan, jadi saudara perhatikan, kalau ini raja di situ ada, terus kemudian kita katakan, enggak, bukan kamu raja kami adalah Yesus. Saudara, apa yang melawan Tita raja? Tita kaisar. Seluruh warga Romawi jika tidak mengatakan kaisar itu adalah Tuhan mereka, apa yang terjadi? Itu ada hukumnya, ada undang-undangnya. Jadi orang Kristen dikejar dengan berapa? Orang Yahudi dikejar orang Kristen, orang-orang Tentara juga. Jadi orang Kristen itu betul-betul udah keindahannya dipamerkan, tapi yang paling dicari orang Kristen kan aneh itu, memberkati kota tapi dia yang paling dibenci. Kayak Ahok itulah, model-model sama kan? Kota Jakarta diberkati oleh dia, tapi kan mau kita nggak bisa mati ya. Itu kalau ada dosa satu aja, wah. Tapi ya kita lihat modelnya. Kita lanjutkan. Paulus ada bapak rohani. Nah, saudara, di dalam perjalanan pelayanan Paulus ada pengenapan Injil Kerajaan Allah. Ya. Nah, sebelum kita istirahat ada satu pasal 3 kita lihat, pasal yang penting. Puncak daripada kelemahan jemaat. Ya, pasal 3. Ayat yang ke-5. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia Timotius supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, iblis sebenarnya, berkaitan dengan satu lambang. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi Paulus ada khawatir nggak? Ada dalam pelayanan. Pelayanan boleh khawatir nggak? Boleh. Jadi boleh apa? Karena ada sesuatu yang akan merontokkan iman mereka, akan merusak kasih mereka, akan menghapus dan mematahkan harapan mereka. Dan Paulus sangat mengerti betul. Dia kemudian mengirim siapa? Ya timnya tadi kan, Paulus, Silvanus, dan Timotius. Nah, Timotius dikirim kepada Tesalonika. Untuk apa? Menguatkan. Nah, buktinya apa yang terjadi nanti? Nah, suratan 2 Tesalonika mengatakan bahwa Timotius berhasil membawa jemaat kembali pada Kristus. Itu hebatnya Timotius. Ya, pasal 4 ayat yang ketiga. Pasal 4 yang ketiga. Dari ayat 1 ya, tadi kan saya jelaskan tentang tingkatan keteladanan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Apa itu berkenan pada Allah? Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi lebih sungguh-sungguh lagi. Kita sudah mengenal Tuhan, kita lebih mengenal Tuhan lagi, kita lebih lagi memberitakan lagi. Ya, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Semua atas nama siapa? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah. Apa saudara? Pengudusan hidupmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Saudara perhatikan perkataannya. Jadi jemaat Tesalonika itu ada kerusakan di dalam perkawinan, ada kerusakan di dalam hubungan tentang hal ini. Dan Paulus mengatakan kamu harus kembali pada pengudusan. Jadi ada satu kelemahan dasar mereka. Saudara, waktu saya bertemu dengan orang-orang yang mendukung pelayanan di Semarang, saya beritahu mereka tentang satu hal. Sebelum saya tahu kamu tentang banyak hal, kamu harus tahu beritahu saya tentang apa, Pak? Kekudusan hidupnya. Datang pertama mereka bekerja, datang kedua, datang
berbicara, Pak, istri saya ini adalah istri yang kedua. Pak, ini saya gini-gini, Pak. Saudara, kalau ada kuasa Tuhan, ada kuasa Kristus dan kuasa kasih-Nya, dan saya beritahu kalimat ini yang sering saya katakan, dosa sekecil apapun tidak pernah ditolerir oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, kamu punya dosa semerah kirmisi, sehitam kelam seperti tinta, dan pekat sekali. Tapi Tuhan akan jadikan putih seperti salju. Itu apa? Pengudusan. Jadi kamu harus bereskan sebelum kita mendirikan satu jemaat di dalam kuasa Allah itu. Saudara harus kudus. Nah, Paulus melihat ada kondisi ini di Tesalonika. Kenapa? Karena di situ banyak sekali pelacuran-pelacuran. Dan mereka yang percaya itu mungkin bukan orang seperti kita yang ke gereja betul-betul, yang nggak ada masalah itu. Dan mereka mungkin dulunya itu suka ke perempuan nakal, lakinya juga sama perempuan nakal semua. Nah, mereka waktu datang berpercaya Tuhan Yesus. Nah, mereka bingung ini. Maka Paulus katakan, oke, kalau gitu kamu ambil istrimu yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Paulus malah menyarankan mereka kawin dengan yang benar. Di situ, saudara. Jadi di sini kita lihat pengudusan adalah masalah yang paling pekat di dalam jemaat Tesalonika. Karena kondisi kota yang demikian luar biasa rusaknya, maka mereka sudah dikamiri dalam hidup mereka dengan pandangan-pandangan yang salah. Dan itu yang akan Paulus bereskan di suratan yang pertama, ya. Jadi dia dikatakan ayat 5, bukan di dalam keinginan nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan.